Ya kan udah 2 menit juga kita belum ke opening. Orang kemarin juga kayak gitu. Ayo. Gerah ya? Hai. Kamu Hari lagi ini gerah gerah ya? banget ya, iya gerah banget. Solo lagi mau hujan ya? Iya kayaknya karena mendung ya makanya gerah panas. Kalau ramalan peramal cuaca andalanku sih bilang mau hujan habis ini. Siapa andalannya tuh? Kasih tahu kakak. Ada lah itu orang dalam. kenal sama ini pengatur Tuhan. Pengatur Tuhan, pengatur hujan. Ya. Nah gini. Ya udah. Ya, jadi hari ini kita topiknya apa mas? Kita ngobrol tentang modal. Ya Mbak. Kalau kemarin kan tentang kopi, gitu. Hari ini kita tentang modal Hari ini bukan tentang kopi. kaum muda dan kopi ya hal yang kemarinnya. Kemarin padahal udah diingetin jangan kopi mulu gitu. Iya kan. Sekarang kopi lagi kan gelas nih guys. At least kopinya nggak gelas plastik. Gitu ya. Minum dulu bentar. Gerah sumpah. Karena mau hujan. Ya jadi kalau kemarin kita topiknya soal kaum muda dan kopi, ya sebenarnya nggak jauh-jauh sih tentang kaum muda juga yang sering banget kejadian di akhir-akhir ini. Udah sebenarnya bukan akhir-akhir ini juga, tapi udah dari zaman dulu banget sih. Iya, jadi topik kita hari ini adalah tentang mencari kerja. Iya. Lebih ke sistemnya sih, sistem mencari kerja di Indonesia, khususnya Indonesia. Karena kita kan landscape-nya orang Indonesia bro, masa mau tentang kerja di Filipina. Kenapa tuh tentang kerja? Kamu ngerasa nggak sih kalau akhir-akhir ini mencari kerja itu sulit gitu? Atau mungkin dari pengalaman kamu sendiri? Kalau aku enggak sih, kerjaan nyari aku sih. Lu siapa ya kerjaan cari lu aja? Soalnya udah punya portfolio yang keren gitu. Enggak. Challenging sih cari kerja. Challenging. Sulit nggak menurut kamu? Nyarinya gampang karena ada platform, ada lebih aksesibel daripada zaman dulu. Cuman kalau sampai level dipanggil interview, terus lolos seleksi berlayer-layer itu PR besar sih. Ya, berarti kata kuncinya mencari kerja itu gampang karena platformnya banyak. Mendapat kerjanya yang sulit, ya? Ya betul. Ya tapi tergantung juga sih, lu bilang cari kerja gampang tuh dari mana? Iya, dan juga kerjanya apa dulu juga kan? Bisa beli teknologi, bisa beli HP, accessible dong. Nah, tapi kalau orang-orang yang nggak punya kan mencari kerja sulit, sampai tahap mendapat kerja juga sulit. Jadi dari awal dia mencari kerja sampai dapat kerja ya susah gitu. Menurut kamu kenapa sih cari kerja sekarang sulit gitu, mendapat kerja lebih tepatnya? Kalau aku apply kerjaan lebih ke ini sih, lihat requirement ya. Requirement cocok nggak sama background pertama itu, sama interest. Kedua job desk. Biasanya kan ada job desknya itu kayak palu gada ya. Gitu. Apalagi bintang. Apa yang lu mau, gue ada. Ya, apalagi bidang-bidang kreatif itu kan biasanya gitu. Nah itu agak dihindari ya guys. Gitu. Kenapa dihindari kalau yang kayak gitu? Ya karena overwork dong, underpaid, iya sih, overwork, underpaid, like come on. Tapi kalau misalnya kerjaannya palu nggak ada tapi tawarannya besar, mau aja ya? Apa palu nggak ada tawarannya besar? Apa yang lu mau? Palu nggak ada. Iya kan? Tapi duitnya gede. Nggak mau. Kenapa? Kan tetap aja yang harusnya dikerjain beberapa orang jadi aku sendiri. Kan penyebaran peluang orang lain dapat kerja jadi nggak ada. Nggak bagus lah itu. Berarti nggak rata ya? Nggak rata. Benar-benar. Kayak ini kerikil di coffee shop ini nggak rata juga. Berarti sistem kamu cari kerja ya dilihat dari? Ya itu tadi, dari win-win nggak antara yang punya usaha sama aku gitu loh. Ngerti nggak? Berarti win-win solution. Iya, Oke, lanjut lagi, balik tadi. Kenapa sih menurut kamu di masa sekarang itu cari kerja sama dapat kerja itu sulit banget? Kamu dong yang share, aku tadi udah share karena kan memang tahap interview dan lain sebagainya kan susah. Kalau kamu pernah nggak ngalamin? Kalau aku iya sih, sebenarnya cari kerja di masa sekarang itu struggle-nya struggle-nya luar biasa. Kenapa struggle-nya? Bener, luar biasa. Walaupun mungkin mamaku kerjanya di tempat bagus gitu, tapi dia nggak menjanjikan jalur orang dalam gitu. Oh gitu ya? Iya, ngapain kayak ya lanjut. Jargon ya orang dalam ya? Ya pokoknya cari kerja di masa sekarang itu sulit, dan dapat kerja sekarang itu sulit karena mungkin banyak faktor sih. Kalau misalnya let's say standar kerja di Indonesia itu terlalu tinggi, bisa nggak? Jadi demand-nya banyak dari orang-orang yang memperkerjakan orang lain, maksudnya
dia cari pekerja itu standarnya terlalu tinggi guys. Misal kemarin kita udah sempat singgung juga ya yang jangan usia 25 tahun. Terus dia harus bisa apa aja, skillnya harus mencakup apa aja. Jadi standar yang patok itu terlalu tinggi gitu. Apalagi misal belum lagi kayak misalnya ada perempuan, kamu belum nggak boleh nikah, nggak boleh punya anak dulu. Nah standarnya itu terlalu banyak. Jadi orang-orang yang belum mencapai standar itu terpinggirkan. Kalau menurut aku sih bisa jadi dari situ sih. Terus mungkin logika yang diinginkan juga banyak ya, misal working skill tadi, terus pemahaman teknologi dan sebagainya itu mungkin bisa masuk faktor kenapa sekarang cari kerja itu sulit dan dapat kerja itu sekarang susah sih. Menurut kamu yang lain apa sih? Oh mungkin ini sih satu lagi, perubahan teknologi itu bisa jadi. Tadi udah di-mention sih. Iya udah di-mention sih, tapi perubahan teknologi maksudnya apa? Banyak pekerjaan-pekerjaan yang sekarang bisa diganti dengan teknologi, nggak butuh usaha atau tenaga manusia lagi, dan itu cukup mempengaruhi gimana cara orang mendapatkan kerja dan mencari kerja sekarang sih. Kayak misal aku di bank dulu ya, kerja di salah satu bank di Indonesia. Di bank dulu. Ya salah satu bank di Indonesia. Menurut aku semakin kesini kayaknya nanti bisa jadi bank itu diganti dengan tenaga mesin gitu. Tapi kan ada hospitality di bank. Iya sih, cuman kayak semisal mau ganti kartu aja butuh mesin gitu. Otomatis CS juga bisa jadi kerjanya berkurang. Walaupun memang ada beberapa yang membutuhkan untuk ke CS langsung kan. Nah tapi semakin kesini juga itu bisa mempengaruhi sih kayak perubahan teknologi dan sebagainya. Kayak misal adanya AI atau artificial intelligence, kayak misal AI Indonesia. Nah pekerja kreatif sekarang juga bisa terpinggirkan karena adanya AI itu sih. Apalagi yang kemarin sebenarnya udah rilis 2023 sih si Sora AI itu. Dan apalagi Sora AI, dan recently juga kemarin ada illustration ke publik sudah bisa diakses semua orang yang punya GPT Pro. And the result is surprisingly ini banget sih, close to professional output gitu kan. Dan itu rentan banget buat pekerja kreatif juga gitu. Jadi the chance of being marginalized itu semakin gede ya untuk orang-orang itu. Oke, jadi kira-kira untuk bisa survive di situ mungkin menjadi PR besar ya. Menurut aku sih gitu ya, karena nggak cuma kita pakai teknologinya doang, tapi juga gimana pakai teknologi dan bisa memutarnya itu supaya dapat portfolio yang oke, dapat jabatan yang lebih menjanjikan juga gitu. So kayaknya susah sih untuk escape from the technology. Menurut kamu apalagi yang bisa tambahin tentang tema cari kerja? Apa kalau masih relate sama kenapa susah cari kerja, kenapa susah dapat kerja, mungkin ketimpangan sosial bisa jadi sih. Ketimpangan sosial dan pendidikan. Kayak misal akses untuk pendidikan juga nggak rata. Ya daerah-daerah yang mungkin belum terjangkau itu kurang, pendidikannya kurang. Itu bisa jadi salah satu faktor kenapa orang susah dapat kerja juga. Jadinya nggak mulus dong pendidikannya, kayak misal kalau dibandingkan dengan yang daerah perkotaan yang memang udah maju banget, itu kan udah nggak apple to apple ya untuk kalau ditanya bisa cari kerja sulit, mudah dapat kerja apa enggak. Jadi gimana nih soal kerja? Sebenarnya aku agak lupa sih kita mau cerita apa aja di sini. Jadi kayak kamu bisa nggak guide aku? karena aku lupa sequence-nya. Menurut lo, jadi menurut apa? Kamu aja yang tanya deh, aku respon. Cari kerja itu susah apa gampang? Dan tadi sebenarnya udah tanya ya, gitu. Dan kita udah jawab. Ya mudah kalau kita bisa dapat aksesnya, kita bisa follow the latest updates dari industri juga. Gitu. Tapi kalau kita termasuk generasi yang kolot ataupun mungkin Gen Z pun kalau nggak update sama the newest thing juga nggak bisa catch up gitu. Kayak banyak kan platform di sosial media dia nyari pekerja kreatif yang ngerti istilah-istilah Gen Alpha. Jadi sesimpel hal itu aja lah. Nah kadang tuh ditesnya di interview, jadi ya susah gampang sih, tapi most likely susah apalagi kalau nggak ada kenalan gitu. Kalau menurut kita susah, kalau menurut aku juga susah sih, karena
ya itu tadi karena kondisiku juga tidak memungkinkan buat dapat kerja langsung lulus gitu. Ya harus pengangguran dulu bro, baru dapat kerja. Bisa. Ya tapi ada aja pasti ada yang bilang aja. gampang. Iya. Gampangnya kenapa tuh Kak? Ya, dengan ini kan relasi-relasi yang luas tuh bisa ada lah jalur-jalur yang kita nggak bisa lewatin, jalur-jalur senyap. Tapi harus dipertanyakan juga kali ya kalau misal dia bilang cari kerja itu gampang. Harus dipertanyakan dia dari kalangan mana gitu. Karena kalau orang yang bukan dari kalangan yang mohon maaf bukan dari kalangan atas, kalangan menengah yang memang kurang aksesnya dan sebagainya, ya pasti dia tidak akan bilang secara gamblang bahwa cari kerja itu gampang gitu. Harus di-track dulu ya kalangan dari mana. Gitu. Kayak yang ada tuh yang pas satu YouTuber atau apa itu dia bilang cari kerja tuh gampang gitu kan. Ada teknologi, temenan saya aja bikin buku dari ChatGPT sehari jadi terbit laku ratusan kopi, sekarang udah kaya. Tapi setelah cari latar belakangnya? Iya, ternyata kan dia bisa akses teknologi. Nggak semua orang punya akses ke internet, gitu kan. Dan nggak semua orang punya daya pikir yang bisa sustain selama sehari ngetik prompt di GPT dan compiling dari satu buku kan juga itu adalah sebuah modal yang nggak dimiliki semua orang kan. Tapi emang ya berarti dilihat dari yang kamu bilang dari YouTube dan contoh-contoh sekarang ya banyak orang yang mencari kesempatan dari susahnya cari kerja itu gitu. Kenapa tuh? Ya mungkin karena dia bisa dapat ini ya advantage yang lebih cepat gitu. Kayak dia ya bisa jadi dari orang dalam mungkin ya. Itu orang dalam. Oke, orang dalam apa sih? Dari tadi kita sebut. Bisa lanjut aja nggak orang dalam? Kira-kira kita mau bahas apa? Menurut kamu apa orang dalam? Ya unfair lah itulah, nggak fair lah. Apalagi di bidang kerja gitu, dimana semuanya sama-sama dari latar pendidikan yang basicnya SMA misalnya SMK, terus naik ke S1 sama-sama. Tapi ada tuh yang lulusan S1 nggak berpengalaman tapi lolos-lolos aja langsung dapat kerja. Karena ada orang dalam ya, ada channel yang memuluskan dia, jadi nggak struggle-nya nggak sama. Ya tapi masalahnya ya ada sistemnya orang dalam kayak gitu kan bikin praktik sosial kita jadi berubah nggak sih? Ya. Karena yang seperti itu biasanya orang mewajarkan dan kita merasa itu adalah hal normal dan oh ya udah wajar lah dia kan punya bapak yang kerja di situ atau enggak dia punya kenalan yang kerja di situ atau om yang yang jabatannya tinggi kayak gitu dan itu problem juga sih menurut aku di praktik ya. Itu yang harus dipertanyakan, kenapa kamu membiasakan itu? Jadi problem juga karena hal-hal seperti itu ya semakin dinormalisasi dan menurutku semakin bahaya, makin banyak orang terpinggirkan kalau merasa nggak punya kenalan dan sebagainya. Ya udah lu minggir aja gitu, cari kerjanya lewat jalur yang lain. Ya. Gitu. Tapi kalau dia jalur orang dalam tapi dia capable, oke nggak? Kayak siapa tuh? Ya enggak, ada sih, dalam, ada tapi pasti. dia tuh memang punya quality, meritokrasinya bagus gitu loh. Kamu masih ACC nggak? Masih ACC. Tapi gimana kan ya? Sama aja nggak? Tapi nggak adil sih. Iya kan? Karena dia bukan lewat jalur yang semua orang bisa lewat di situ. Kayak dia lewat pintu depan, kita lewat pintu yang samping gitu. Kebalik ya? Kita lewat pintu depan, dia lewat bawah tanah. Nah, iya benar. Itu loh. Agak susah juga sih. Minum dulu, panas. Lama ya? Lama apanya? Kita ngobrol udah lumayan lama. Jadi gimana ulang? Enggak. Anjir, mau makan nih, lagi ngobrol. Nggak apa-apa, lanjut lah. Boleh. Oke. Sebenarnya tuh Ya, tapi lanjut. Cari kerja itu kan sebenarnya juga ada modalnya ya. Ada juga yang modalnya itu kayak seminar dulu, ada juga yang mau jadi dosen, dia itu modalnya les dulu, sertifikasi gitu kan. Jadi banyak juga kok cari kerja itu yang udah keluarin duit banyak, tapi ya kalah sama yang itu tadi, orang dalam gitu. Which is sekali lagi itu kan nggak bisa lah kita normalisasikan. Kadang kalau kamu amatin ya, orang sekarang logika berpikirnya juga kebalik. Ya biasanya orang cari kerja buat dapat duit. Tapi jadi kebalik, orang
cari duit buat kerja. Kayak misalnya masuk institusi harus bayar banyak. Menurutku Itu juga hampir semua praktik sih. sosial yang menurutku Kayak sudah kebaik di banget sih Gojek, itu. mitraan Gojek juga gitu. Kamu harus punya motor dulu baru bisa daftar. Di yang rame kan juga yang dari ini kan jaketnya merah itu. Nggak usah sebut lah ya. Gitu. Merah yang mana? Ada di Twitter rame. Kamu nggak ikutin ya? Ikutin Ada modal lu ya. huruf depannya Z gitu. Ada. Itu kan juga labelnya kemitraan. Cuman apa dia harus memiliki motor, dia harus punya SIM C dan lain sebagainya. Yang mana itu kan kita juga modal dulu. Iya kan? Ya udah susah sih kalau ngomongin soal kayak gini-gini. Nah cuman kalau diperhatiin ya dengan cara orang cari kerja dengan cara jalur orang dalam ya, mohon maaf belibet. Ya itu berarti ada sesuatu hal ya di dalamnya. Kayak di mana berarti orang kalau kerja ya butuh modal yang tadi kayak kamu bilang. Modal apa? Modal ekonomi. Nah, modal ekonomi tadi kayak misal mau masuk institusi itu harus bayar dulu. Harus udah punya motor dulu ya. Berarti lo harus beli motor dulu. Itu harus pinjam motor dulu yang dimana mengeluarkan bayaran gitu. Modal ekonomi penting. Tapi ada juga satu pemikir dari Prancis, kenal nggak? Kenal. Sering nongkrong sama dia. Ini? Aku biasanya ngobrol sama dia di ini sih. Oh, jadi kepikiran soal itu ya? Enggak, aku biasanya ngobrol sama dia di mimpi. Bacot. Jadi iya ya, jadi ikut kepikiran apa yang sosiolog Prancis bilang. Siapa namanya? Pierre Bourdieu. Nah, dia bilang soal praktik sosial itu ada stratifikasinya juga, ada peningkatan status dan ada layer-layer inilah ya sosialnya lah. Jadi ada gitu. Modal atau kapital yang dicapai untuk berada di suatu kelompok sosial tertentu. Gitu. Dan salah satunya tadi kita udah mention modal ekonomi ya. Kalau kita punya modal ekonomi, kita bisa apply kerja misalnya. Itu juga diterima di lingkungan kerja, meningkatkan mobilitas sosial kita gitu kan. Nah itu kan juga salah satu modal yang paling penting. Atau tadi kita juga bahas orang dalam. Itu Bourdieu bilang juga dia nggak pakai istilah orang dalam sih. Iya, dia nggak ada secara gamblang ngomong soal orang dalam dan sebagainya. Dia ngomong soal modal. Terutama modal sosial ya. Si Bourdieu bilang itu. Jadi tadi kan modal ekonomi, ini lebih ke modal sosial. Gimana kamu punya relasi-relasi dan dengan relasi itu balik lagi kamu bisa meningkatkan mobilitas sosial kamu, gitu, kelas kamu bisa naik misalnya. Contohnya apa tuh yang modal sosial yang kamu pernah alamin nggak? Kamu sering nongkrong sama orang-orang? Sebenarnya kalau modal sosial itu nggak berfungsi untuk meningkatkan jabatan aja sih. Jadi sebenarnya ya tujuannya kayak relasi ya. Kalau ngomongin modal sosial ya relasi sosial. Kayak misal kamu aktif organisasi di mana-mana, otomatis channel kamu banyak, relasi kamu banyak. Yang mana kalau misalnya kamu mau akses ke kota A, kota B, temenmu di mana-mana gitu. Nah, itu bisa masuk dalam suatu makna dari modal sosial itu sendiri. Jadi lebih ke relasi sih. Bisa dari sesimpel nebeng teman pulang sampai ke nebeng ayah buat jadi wakil. Gitu kan. Jadi gitulah. Cuman juga nanti ada modal lagi itu bisa nyambung gitu. Oke, modal ketiga. Modal modal budaya. Nah, modal budaya. Ya si Bourdieu ini ngomong sih soal modal budaya ini. Kalau modal budaya itu berkaitan dengan selera, selera dan pola-pola konsumsi kita di praktik sosial gitu. Kayak misal kamu konsumsinya apa ya sih? Konsumsinya kopi ini. Otomatis pengetahuan kamu tentang kopi A, kopi B itu bertambah gitu. Selain itu juga bisa di musik, seni atau berita atau pengetahuan dan sebagainya. Kalau kata Bourdieu sih semakin banyak kamu mengkonsumsi pengetahuan atau praktik-praktik budaya di dunia ini, itu modal budaya kamu banyak gitu. Ya modal budaya dan mungkin bisa dinilai dari situ sih. Itu juga Bourdieu bilang modal yang paling susah didapat sih. Karena dia takes time untuk bisa dipahami dan belum tentu dapat rekognisi sosial. Bentar. Lagu Bernadia bro. Bernadia. Nah, tahu nggak lu? Kalau nggak tahu berarti modal budaya lu cetek. Cetek bro. Cetek itu kayak cetek gitu kayak main. Lanjut. Ya itu yang paling susah modal budaya karena belum tentu dapat recognition. Karena ada tuh orang pintar, cuman nggak diterima di lingkungan sosialnya. Kenapa? Ya karena modal budayanya dia itu tidak diakui orang lain. Misalnya dia emang pembawaannya emang nggak oke atau mungkin emang
songong atau nyolot gitu ya, itu modal budaya yang dipunya pun tidak diakui di sosial. Jadi modal budaya itu memang yang paling susah untuk dapetin dan paling rentan untuk ditolak di sosial. Tapi emang berarti Bourdieu di bukunya secara gamblang ngomong bahwa modal budaya itu sulit. Iya, di terpencar-pencar sih gitu. Emang nggak literally dia bilang ini yang paling susah tuh. Tapi emang dia kasih cerita bahwa ini tuh yang paling lama dan yang paling complicated dari modal-modal yang lain gitu. Nah, sebenarnya yang paling mungkin elit juga ya, itu adalah modal simbolis sih yang terakhir. Oh, ini yang terakhir, modal simbolis. Jadi kayak simbol-simbol misalnya, ya itu tadi kita sempat singgung ya, yang kenal sama bapaknya terus dia bisa jadi wakil presiden gitu kan. Kenapa? Karena bapaknya simbol negara misalnya, simbol kekuasaan itu bisa gitu kan dipakai. Ya orang Solo juga sih, sama kayak aku orang Solo gitu. Ya berarti modal simbolis kalau bisa disederhanakan ya, dia menyangkut jabatan-jabatan ya, yang legitimasi, otoritas, kekuasaan dan sebagainya. Ya. Stratifikasi status gitu juga masuk. Yang penting ada prestige-nya sih jabatan prestige. Itu. Berarti permainan kuasa main juga dong di situ. Ya kayak tadi ya, jalur orang dalam, ya lu bisa masuk di situ karena lu punya kenalan, ya otomatis ya kuasa lu main juga di situ gitu. Aku kira jalur orang dalam tuh melibatkan 3 modal sih. Modal ekonomi, paham. Kita bayar orangnya. Modal sosial, kita tahu kenalannya siapa yang bisa nyelundupin kita gitu kan. Modal simbolis ya, kita punya simbol apa di situ. Misalnya aku udah pernah jadi wali kota 2 tahun nih gitu kan, simbol wali kota. Terus habis itu masuk tuh jadi wakil atau presiden. atau darah biru nih, gitu. Oh berarti bisa nyampur-nyampur tuh. Oke, berarti bisa diakumulasi ya, 4 budaya itu. Bisa, 4 bisa. Ya kan tergantung kan dengan orang-orang, dia punya memang background-nya gimana, punya modal apa aja. Tuh. Kira-kira kamu punya modal apa nih yang paling menonjol? Modal tampang. Kalau aku sih modal berani sih. Modal nekat ya. Modal nekat pun. Lanjut. Tapi berarti kan kamu tadi nyebutinnya 3 doang ya, yang satu orang bisa punya 3 modal, akumulasi 3 modal. Kalau keempat-empatnya menurut lo bisa nggak? Bisa sih. Kamu bisa nggak? Aku bisa, nanti aku jelasin. Kamu bisa nggak? Ya dari sisi kamu dulu deh. Aku bisa, ya itu tadi lah contohnya Mas Wapres itu kan. Nah itu kan bisa. Cuman Mas Wapres tuh kenapa cuma 3 modal ekonomi, sosial, sama modal simbolis? Karena Mas Wapres tuh menurut aku nggak punya modal budaya. Dia modal budaya Gen Z, budaya Gen Alpha gitu. Mungkin dia meningkatkannya itu maka dapat 58%. Tapi menurut aku yang dapat ke-4-4-nya tuh Obama sih gitu. Kenapa tuh? Dia modal ekonomi ada. Ekonomi kan buat pas ke Pilpres di Amerika itu kan jelas dia emang udah background-nya juga mapan. Kemudian dia punya modal sosial dari kelompok elit juga. Black people juga kan, dapat dukungan dari Black people, dan juga dia pro sama orang-orang yang kelas pekerja. Terus juga modal budaya, dia salah satu presiden yang follow sama hal-hal yang indie sih. Di Twitter juga beliau sering banget sih. Kayak 10 best movie gitu ya. Kayak kemarin dia nonton Anora juga, dia menyarankan Anora, dan modal simbolisnya ya itu tadi, dia punya jabatan itu maka bisa 2 periode juga. Tapi tunggu, berarti Obama itu memang beliau dari kalangan kelas bawah terus naik atau memang dari awalnya dia udah old money aja? Itu kan juga mempengaruhi ya. Aku nggak terlalu ini sih. Sebuah pertanyaan refleksi itu. Tapi kayaknya penting juga untuk kita interogasi seorang tuh bisa dapat ke-4-4-nya itu dari dulunya gimana gitu. Latar belakangnya harus diperiksa dulu sih. Kalau misal dia dari kalangan ekonomi kelas bawah, soalnya dari semua sebenarnya belum banyak baca dan banyak tahu soal Bourdieu itu sih yang ngomong soal modal gitu. Nah itu juga yang jadi pertanyaan, apakah memang kelas bawah punya modal sendiri-sendiri, kategori modalnya ada, atau memang yang punya modal itu yang kalangan kelas atas aja. Itu jadi refleksi kritis buat kita berdua ya, buat baca lebih banyak lagi. Tapi kalau berkaca di Indonesia sebenarnya banyak sih, kayak kamu pernah nonton Gosip nggak sih? Entertainment di Indonesia. Wah, udah jarang ngikutin sih aku sih. Inul. Kenapa Inul tuh terakhir? Inul kan juga dulunya kan ini dari kelas bawah itu. Iya, Inul.
Sampai akhirnya sekarang dia punya karaoke dan jadi possible sih dari kelas bawah memiliki banyak modal itu. Memang mungkin modal simbolisnya nggak terlalu firm, nggak kayak di pemerintahan lah ya, tapi dia punya simbol bahwa sebagai Queen of Dangdut dulu tuh pernah dan kontroversi sama Rhoma Irama. Jadi very possible sih. Oke, berarti tapi kan tadi tuh ditanya soal akumulasi modal dan sebagainya ya. Menurut kamu berarti modal mana yang lebih penting? Nggak. Kalau ditanya penting kayaknya sulit ya kita ini, karena di kapitalisme sekarang kayaknya sangat membutuhkan modal itu sih. Menurut kamu gimana? Menurut aku yang di era ini yang modal paling penting modal ekonomi sih. Kenapa modal? Karena kalau mau ningkatin modal budaya, mau kita mengkonsumsi musik, mengkonsumsi seni, pameran, kita bayar dulu. Ya baca buku, modal budaya kita bayar dulu, beli dulu. Iya benar sih, berarti dituntut harus punya sesuatu dulu ya gitu ya. Gitu. Dia harus strong dulu, karena kalau nggak ada modal ekonomi, ya kan ada bajakan itu. Ya nggak semua orang bisa dan tahu cara bajakan. Kayak kamu kan nggak tahu ya download film bajakan di mana? Enggak kan? Maka modal budaya kamu nggak setinggi aku. Oke, lanjut. Tapi bener ya yang kayak kamu bilang kalau ada tuntutan dan segala macamnya, berarti berkaitan juga dengan kapitalisme dong. Iyalah. Ya gitu. Kita dituntut nggak bisa ada part kerja kalau misalnya relasi lu belum ada. Ya walaupun memang nggak selalu begitu ya. Terus dituntut harus upgrade teknologi, harus punya motor dan sebagainya. Itu kan sebuah standar yang menyesuaikan pemegang kepentingan ya, bisa jadi ya. Yang dimana pemegang kepentingan itu ya ditujukan untuk kapitalisme tadi, kayak misal untuk profit dan sebagainya. Ya tapi model kapitalisme baru lah. Ya kalau kayak gitu sih menurutku bakal banyak ini ya. Orang-orang yang terpinggirkan, kayak misal dia nggak memenuhi kualifikasi A, kualifikasi B, ya dia bakal terpinggirkan juga. Ya. Oke. Tapi menurut kamu modal-modal itu kan banyak ya. Kayak tadi si Inul punya modal ini, Obama punya modal ini, mungkin juga kita punya modal kita sendiri. Sorry ya pegang rambut mulu. Ya, menurut kamu gimana? Kenapa bisa modal itu beda-beda? Ya emang sih manusia kan berbeda. Tapi kan sama-sama di Indonesia nih, modalnya bisa beda tuh. Apa yang bikin modal orang beda-beda? Ya mungkin karena ini kali ya, lingkungannya ya. Ya kalau dari kita singgung lagi sosiolog Prancis yang Bourdieu itu dia ngomong soal habitus. Dimana habitus itu adalah yang mempengaruhi seseorang itu untuk berpikir gimana tentang lingkungannya itu gitu. Jadi lingkungannya itu mempengaruhi dia untuk bersikap gitu. I see. Untuk gimana cara dia untuk mendapatkan sesuatu di lingkungannya dia itu sih, mungkin seperti itu. Jadi kayak gimana lingkungan tuh membentuk kita gitu ya. Lingkungannya juga, menurut aku nggak cuma lingkungan kayak tetangga doang, lingkungan keluarga pun iya, lingkungan sekolah juga bisa masuk, ya, mungkin, dan komunitas pun juga bisa jadi lingkungan kan. Mungkin contoh sederhananya kayak misal lingkungan lu patriarki nih. Tetangga dan sebagainya, kayak misal perempuan gak boleh pulang malam dan sebagainya, padahal ya untuk kerja gitu. Nah itu membuat kamu dan mempengaruhi cara pikir kamu, oh berarti perempuan kedepannya gak boleh pulang malam-malam gitu, jadi harus pulangnya cepet, gak boleh main-main kemana-mana, walaupun kerja pulang malam juga gak bisa. Nah itu bisa, dan itu kalau dari pemikirannya Bourdieu ya itu habitus tadi itu. Nah nambahin dikit, jadi pandangan-pandangan sosial itu tuh diinternalisasi sama si individu itu. Misalnya ada di kampung itu ada perempuan, ya perempuan itu dengan sadarnya dia pulang sendiri jam 6 maghrib misalnya gitu. Ya karena mungkin mau ada kelas online gitu. Enggak ya, tapi mungkin karena ada cerita-cerita dari lingkungan itu tadi kan, maka terinternalisasi dan bisa jadi habitus itu diturunkan juga ke anaknya nanti kan, dia akan mengasuh juga, yang mana dia akan menciptakan kondisi sosial yang baru juga kan buat si anak. Jadi habitus tuh menurut aku sangat ini sih penting banget sih untuk kita pertimbangkan terkait dengan modal-modal itu. Iya, karena tambahin lagi dikit ya, karena menurut Bourdieu ya habitus itu yang mempengaruhi orang untuk bertindak dalam arena. Nah dia nyebutin juga soal arena, di mana arena itu kayak game. Ya practical skill itu sekarang kayak game, jadi kayak pertarungan. Ada perebutan kuasa di dalamnya, kita bertarung buat apa gitu.
Kalau dulu kan kita bertarung karena berburu dan meramu ya. Sekarang kita bertarung untuk ya bertarung untuk stratifikasi sosial itu yang dia bilang, mention. I see, oke. Dimana untuk kita untuk apa ya, berebut makna di dalam arena itu ada modal itu yang dia sebut. Jadi tools untuk menggemparkan dunia itu ada habitus, arena, modal. Ya, emang 3 itu konsep utamanya si Bourdieu sih gitu ya, karena dia ngomongin 3 itu saling berkelindan satu sama lain dan it's very essential untuk kita perhatikan juga gitu. Oke. Ada lagi nggak sih pemikiran Bourdieu yang ada satu lagi. Ya mungkin distingsi ya, tapi kan distingsi nggak kita sebut di sini. Distingsi itu lain waktu bisa. Itu lain waktu karena itu panjang banget. Dia ada sebutin kekerasan simbolik sih, yang berhubungan sama modal, arena dan sebagainya. Nah, kenapa tuh? Bismillah tidak salah menyebutnya. Jadi si Bourdieu itu ngomong kalau di dalam praktik sosial yang ada habitus, arena, kemudian modal, itu kalau misalnya dipergunakan, dinormalisasi dan diwajarkan dalam praktik sosial kita, itu bisa aja menimbulkan kekerasan simbolik. Yang mana kekerasan simbolik ya upaya bertindak untuk sewenang-wenang gitu, karena hal itu diamini. Kayak misal kayak yang tadi udah disinggung sih di awal, kayak misal lu cari kerja karena orang dalam. Di sosial kita merasa nggak sih kalau cari kerja dengan orang dalam itu semakin dinormalisasi, semakin diwajarkan. Nah itu bahaya menurut Bodo karena akan menimbulkan kekerasan simbolik itu. Yang orang-orang yang memang nggak punya channel atau jalur orang dalam, dia bakal bisa aja terpinggirkan, dan itu orang yang terpinggirkan itu juga bisa jadi karena dia kena kekerasan simbolik itu gitu. Ya memang itu kekerasan simboliknya di situ karena memang dia nggak punya ini kan kuasa yang sama gitu. Jadi kayak penyelewengan modal dia juga ya gitu. Pokoknya lebih ke violence atau kekerasan non fisik, tapi juga bisa mengarah ke fisik, misalnya di lingkungan yang patriarki itu tadi, terus perempuannya dipukulin. Saya itu jadi hal yang ya udahlah, jadi perempuan nggak apa-apa gitu, saya akan serving my husband, digebukin nggak masalah gitu. Nah itu juga kekerasan simbolis karena dianggap sebagai hal yang wajar. Bahaya ya, karena menciptakan hierarki di sosial kita. Iyalah. Gitu aja lo. Lanjut dong, contoh lainnya apa sih? Di dunia digital menurut kamu bisa nggak kejadian kekerasan simbolik tuh? Jika digital kekerasan simbolis, bisa aja sih. Kenapa harus ada sinya sih? Ya kan ada kemungkinan dia bisa nggak bisa, gitu. Everything is possible. Bisa aja, karena sebenarnya kita akan ngulang lagi sama tadi tentang teknologi itu jadi poin utama kalau di social media ya. Itu dan social media juga contohnya di LinkedIn sih menurut aku kekerasan simbolis gitu. Kamu merasa nggak di LinkedIn tuh ada kayak hierarki yang punya pengalaman banyak dan sebagainya gitu. Kayak misal si paling keren, lu kalau belum banyak produktif. Iya, si paling produktif, si paling keren karena CV lu banyak pengalaman, lu pasti bilang si paling keren. Itu sih yang merasa insecure nggak? CV lu banyak kan? Banyak bro. Kekerasan simbolis sama aku nih, kok nggak banyak CV-nya? Pengalaman cuma 2. Ya, bisa ya. Nah itu LinkedIn sebagai bentuk kekerasan simbolis di ranah sosial media ya gitu. Kamu pernah nulis katanya tentang LinkedIn itu? Ada yang menarik apa lagi di LinkedIn? Sempat ngobrol sih sama beberapa, kan waktu itu anak muda ya. Wawancara juga kan? Iya, sempat ngobrol wawancara untuk nulis artikel. Nah, itu soal perebutan kuasa dan kekerasan simbolik di dunia digital. Itu nulis bagaimana di LinkedIn sekarang bukan sebagai ranah profesional aja, tetapi jadi ranah perebutan posisi gitu. Sebenarnya kalau lu profesional ya profesional aja gitu. Kayak misal yang penting profilnya ya profesional. Terus tata bahasanya bagus, harusnya kan ranah profesionalnya ke arah sana ya. Tapi LinkedIn tuh jadi bergeser juga bahwa di sana itu ada perebutan yang tadi makna posisi siapa sih yang paling keren di LinkedIn tuh yang kayak apa. Jadi standarnya tuh udah ada, yang pengalamannya banyak, organisasinya banyak, postnya banyak, followersnya banyak kayak gitu. Nah sempat ngobrol dengan salah satu anak muda. Kenapa sih mau aja pakai LinkedIn gitu? Bentar, anak mudanya umur berapa nih? Kan anak masih lulus ini SMA sih, juga anak muda. Masih iya sih, semua orang bisa dibilang anak muda ya. Iya, makanya.
Pokoknya itu anak muda bagian masih semester akhir, masih skripsi. Aku tanya kenapa sih mau update LinkedIn dan sebagainya, magang dan sebagainya, padahal kan lagi sibuk skripsi dan sebagainya. Terus dia bilang, sekarang tuh nggak cukup Kak kalau semisal semester akhir dipakai nganggur kerja skripsi aja. Karena orang kalau mencari kerja itu, HR kalau cari kerja liatnya yang punya banyak pengalaman, yang otomatis waktu gabut dan waktu luang yang dipakai untuk isi magang dan sebagainya gitu. Insecure nggak pakai LinkedIn? Dia sempat tanya gitu? Iya sempat tanya. Ke semuanya atau beberapa dong? Semuanya. Terus? Mereka jawab insecure sih. Terus apa yang kamu lakukan dengan insecure itu ya? Mereka bilang bahwa saya harus punya juga nih pengalaman, jadi harus upgrade juga. Jadi nggak mau kalah sama orang yang dia lihat di LinkedIn itu yang profilnya lewat update ininya, dia juga harus punya gitu. Jadi ada stratifikasi yang dia kejar lah. Ya. Dan aku juga rasa di LinkedIn tuh kayak semua orang jadi harus English ya. Enggak. Postingan, aku rasa gitu sih. Postingan, rata-rata emang itu postingan sih. Apapun harus menggunakan padahal pakai bahasa Indonesia mah nggak apa-apa. Karena aku juga pernah ya. Yang ini sempat bikin mikir sih guys. Misal aku kan nge-share di Instagram nanya, kalau ini pakai untuk foto profil LinkedIn bagus nggak ya kayak gitu. Oh, kayak kamu update story, kamu ada beberapa foto. Mungkin bagus nggak ya? Banyak yang komen boleh kok nggak apa-apa. Tapi ada juga yang komen nggak boleh itu kan informal gitu. Yang mana berarti kan LinkedIn itu udah standarisasi yang formal kayak apa, yang cocok masuk ke LinkedIn itu kayak apa gitu sih. Bisa nggak aku bilang kalau habitusnya si LinkedIn tuh berarti bersifat formal, civilized, terus berinteraksi dengan manner, izin Pak untuk repost. Iya gitu, terus, itu kan biasa gitu ya. Habitus itu didukung juga sebagai arena untuk orang-orang bisa menyuarakan posisi dia di lingkungan kerja, bahwa dia tuh punya pengalaman tinggi, maka modal-modal dia dikeluarin di situ untuk bertanding siapa yang paling produktif, yang paling experience, yang paling punya banyak magang, yang paling aktif organisasi, yang yang bisa fluent interacting dengan multi languages, yang bisa pamerin sertifikat dan sebagainya, itu arenanya di situ. Terus apalagi tadi habitus, arena, tadi modal-modalnya tadi ya. Nah, maka biar menang di arena itu, arena LinkedIn pertarungan dia kredibilitas modal. itu ya modalnya dipakai semua kan, modal budaya dia, yang budaya English, bahasa Perancis itu sertifikatnya masuk semua, sertifikasi bahasa Jepang. Mungkin juga modal ekonomi dia dikeluarin juga di situ, pernah bikin bisnis apa misalnya, modal sosial dia di koneksinya kan kelihatan tuh 500 plus connection gitu kan. Terus modal simbolisnya misal udah pernah itu tadi kan jadi posisi apa sih level misalnya gitu. Jadi sebenarnya relate banget ya si konsepnya Bourdieu itu sama LinkedIn kalau kita baca-baca. Di dunia digital juga ada berarti ya kekerasan simbolik. Iya gitu. Jadi refleksi kritis, karena aku juga gitu sih, kayak buka LinkedIn insecure banget, jadi sempat beberapa bulan nggak buka LinkedIn itu. Kapan kamu merasa insecure itu? Ketika atau merasa LinkedIn itu nggak terlalu sehat? Ketika menganggur. Sebenarnya kalau ditanya kayak gitu aku bingung juga sih. Sebenarnya yang nggak sehat kita apa memang sistemnya aja yang nggak sehat? Menurut kamu apa? Ya sistem juga punya pengaruh besar sih. Nah, menurut aku itu kan habitus ya. Jadi habitus adalah struktur yang terbentuk, yang membentuk struktur itu juga. Jadi kita saling resiprokal gitu loh, saling timbal balik. Sistemnya sih mungkin neutral ya, kayak OnlyFans lah. OnlyFans itu kan sebenarnya kan nggak diciptakan untuk sexual things kan, tapi as time goes by dia makin banyak konten-konten porno kan di situ. Jadi banyak orang juga menggunakan itu sebagai konten porno di OnlyFans. Nah, I think LinkedIn itu juga sebenarnya oke-oke aja gitu, nggak bermasalah. Iya, perasaan dulu baik-baik aja sih waktu aku pertama kali install. Itu tuh kayak seru malah lihat orang nge-share share pengalamannya dia melalui post-postannya, itu masih oke-oke aja. Tapi semakin sini ya mungkin karena orang merasa pace-nya cepet banget, jadi aku harus ada ini, jadi merasa merasa tertinggal sih kalau misalnya LinkedIn itu enggak. Dan aku kira itu juga alasan kenapa banyak orang kerja cuma setahun doang, 2 tahun, karena mereka merasa bosan dan merasa pengen
banyak upgrade pengalaman. ya, banyak pengalaman juga, maka pindah bidang dan sebagainya. Itu mungkin salah satu faktor. Ya. Tapi kalau dicek lagi faktornya ya bisa jadi dia punya alasan mental yang lain, bisa Ya, jadi bisa jadi gitu juga. kan. Cuman yang menariknya nih kemarin yang soal ini ya, berarti kita tuh berarti kerja bukan untuk diri sendiri ya, berarti kerja untuk menyesuaikan standar HR perusahaan dan Iyalah. sebagainya. Kalau kerja buat diri sendiri tuh ini bikin kopian Baiti ini. Iya, karena di ada rumah sendiri. ada tuntutan yang dipenuhi. Wah, pengalaman lu harus segini, harus banyak copywriting dan sebagainya. Iya. Ya berarti kita kerja sebenarnya untuk siapa gitu kan, kalau mau dipikir-pikir ya. Tapi aku kira habitus LinkedIn itu cocok untuk orang-orang yang suka habitus kerja korporat sih. Kenapa gitu korporat? Karena dia lebih melihat track record kan. Tapi kalau kerja kreatif itu kan lebih ke portfolio dia, dan itu lebih ke word of mouth sih. Si A nih pamerannya menarik gitu, si B ini produksi musiknya oke. Kayak Mardial lah, kamu tahu Mardial nggak? Mamang Cashboard. Ya, di Twitter itu kan. Fluxcup. Ya itu. Dia kan nggak punya LinkedIn tuh, tapi kan karya dia tersebar di mana-mana gitu. Ya itu kan mungkin salah satu kasus aja kan. Iya, dan itulah mungkin kenapa menurut aku LinkedIn itu cocok untuk beberapa orang, dan mungkin aku nggak merasa LinkedIn itu oke sih, karena di situ terlalu kaku lah. Formal ya. Ya, dan interaksinya aku kira mereka tidak expressing similar ideas ketika ngobrol langsung, kayak sesimpel tadi lah, foto aja dipilih dulu yang mana yang harus Iya benar. keluar. Dan di itu aku LinkedIn, merasa yang mana sih. yang enggak. Jadi kayak, aduh, kalau aku masukin ini bakal dijulitin gak nih sama warga LinkedIn? Pernah kayak gitu tuh, pernah. Ini pribadi ya. Kayaknya menarik juga kalau kita lawan sistem itu dengan pasang foto profil LinkedIn pakai tank top aku yang di rumah itu kan ya. Dan sambil nyantai di kopian, itu harusnya oke loh, harusnya loh ya. Iya, harusnya oke sih. Iya. Tapi ya itu karena semakin diamini kan, jadi semakin orang tuh harus gini gitu. Iya, Kayak gitu. jadi one dimensional banget. Cuman yang menariknya lagi, tapi aku belum meneliti bagian sananya ya. Yang menariknya lagi, ada beberapa orang yang melakukan negosiasi di LinkedIn itu. Gimana tuh misalnya? Ya guys, misal ya dia ada kok yang beberapa yang pakai selfie itu ada. Oh oke. Tapi bajunya formal. Enggak juga, enggak. terlalu Iya, ada juga yang pakai selfie, bukan yang foto setengah badan. Kan biasanya standarnya setengah badan yang kelihatan semua, yang pakai jas gitu ya. Ya, Backgroundnya yang biru merah. Tapi ada juga yang pakai selfie itu ada yang topang dagu kayak gini tuh ada. Ada juga kan ranah profesionalisme tuh kan orang ngomongnya, wah kamu harus nge-share yang formal, yang berkaitan dengan pekerjaan dan sebagai pengalaman dan sebagainya. Tapi ada kok yang nge-share memes. Aku nggak ada sih. Ada beberapa yang nge-share memes. Tapi masih meme related ke kerjaan atau kayak out of topic dia bikin? Out of topic ada. Ada beberapa aku like kok. Itu menurutku suatu negosiasi sih. Jadi seharusnya sih kalau misalnya kita sadar ya kalau itu sesuatu yang nggak boleh dinormalkan, seharusnya kita punya negosiasi yang kayak gitu sih. Bodo amat lu pakai LinkedIn, foto profil lu kayak apa. Oh, LinkedIn aku sebenarnya dulu update LinkedIn pas nganggur. Dan aku menggunakan LinkedIn hanya sebagai medium untuk nyari kerja, karena LinkedIn adalah platform untuk cari kerja for me ya, not socializing dengan professionals gitu. Karena mungkin pertama aku nggak terlalu suka interaksi dengan orang-orang yang nggak terlalu kenal dekat. Dan kedua, memang ya aku masih memposisikan sosial media itu punya gunanya. Ada logika-logika platform yang kita tuh ya harus batasin. Nggak bisa dong kita LinkedIn dicampur sama X, ada unsur-unsur julidnya atau apa kan, nanti makin kabur kan itu. Nah, aku itu dan mulai stop aktif LinkedIn itu 2022 tuh aku udah jarang update, karena itu tadi aku udah dapat kerja pertama. Habis itu juga aku merasa the system or the people, the habitus, the environment-nya juga udah nggak oke. Dan foto profilku juga akhirnya pakai kaos dulu. Tapi ngomong-ngomong soal LinkedIn itu banyak loh orang yang di luar LinkedIn yang update konten-konten soal bagaimana menaklukkan HR di LinkedIn itu ada. Oh ya kan, berarti. Dan ada bahkan yang nge-share konten HR mana yang harus kamu follow di LinkedIn. Ya benar. Itu ada. Dan setelah dicek HR itu memang banyak upgrade-nya, dan menariknya lagi banyak yang komen. Ya, kayak thank you. Terima kasih Pak, siapa? Saya Mina gitu. Feel free to contact me, itu ada. Dan itu menurut aku menarik sih kalau ditarik ke dalam
fenomena di dunia digital. Dan aku batasin di LinkedIn juga selain relasi tadi mungkin bagus ya, ada berjejaring sama HR gitu. Tapi aku nggak terlalu ke arah sana juga, itu banyak yang HR yang datang juga gitu. Kan sebenarnya mereka juga bisa cari pekerja kan, nggak selalu kita yang harus nyari penyedianya gitu loh. Jadi sebenarnya kalaupun healthy itu sebenarnya bisa, nggak usah kita komen di tiap ada HR post, baik ya terima kasih, padahal itu nggak sesuai sama bidang dia nggak interest, tapi yang penting biar nama dia tuh muncul di itu ada kayak pansos, namanya kayak pansos lah itu. Nah itu salah satu cara dia mungkin dapetin modal ini ya, sosial lah ya. Tuh. Benar. Ya itu LinkedIn kita panjang banget ngobrol ini tuh kayaknya panjang sih, karena bisa dikaji dari berbagai macam ya, dari negosiasinya dan sebagainya. Lanjut mungkin? Boleh, ada lagi nggak kamu ada contoh lain ya selain pendidikan kali ya? Kayak kemarin aku nonton soal Malaka Project, tau nggak? Maaf ya Malaka aku mention. Ya soal Malaka dia nggak ngomong banyak sih soal bahasa pendidikan. Ya episode yang mana? Malaka kan banyak. Yang terbaru, lupa pokoknya yang 1 jam 12 menit. Yang sama soalnya tentang bahasa itu. Iya itu. Bagus Mulyadi ya. Kak Bagus, makasih Kak Bagus insight-nya. Dia ngomongin soal bahasa pendidikan. Dia nggak secara gamblang menjelaskan tentang modal, tentang kekerasan simbolis borju dan sebagainya. Cuma dia mention soal bahasa pendidikan, yang dimana ngefeknya ke pengajar. Bahasa pendidikan atau bahas pendidikan? Bahasa pendidikan. Bahasa pendidikan. Iya nggak sih bahasa pendidikan aku taunya? Oke, apa tuh bahasa pendidikan? Iya, dia ngomong gimana bahasa pendidikan sekarang itu ngefeknya juga ke dosen. Ini kalau aku nggak salah menyederhanakan ya. Ya dosen sekarang juga perlu 3 aspek itu kan, ada riset, diseminasi, sama 1 pengabdian. Tridharma maksudnya? Iya, Tridharma. Nah itu mengharuskan dosen-dosen itu ya, kalau lu nggak bisa mencakup 3 itu ya belum bisa dibilang dosen gitu. Dan nanti ngaruh ke kreditnya juga kan, dia nggak bisa naik jabatan juga karena kreditnya nggak cukup gitu. Ya itulah ya sesuatu yang diproduksi dari dunia pendidikan. Nah ini sebenarnya ada kaitannya dengan bahasa, tapi kita nggak akan ngomong jauh ya soal bahasa. Bahasa tuh next time aja kayak seru, karena bahasa tuh fluid banget sih. Di mana ya standar-standar pendidikan kayak gitu ya juga mengakibatkan ya kekerasan simbolik khususnya terhadap dosen. Ya dalam konteks sih bahasa Tridharma tadi lah ya gitu. Ya akhirnya embedded ya habitusnya kan. Dosen habitusnya tuh ya 3 Tridharma itu gitu. Kalau nggak itu berarti kamu menyimpang. Makanya ini kan sebenarnya sempat baca beberapa berita soal yang dosen pokoknya yang penting ada aja terbitan jurnal dan sebagainya. Dan kalau dipandang dari kalau dipikirkan menggunakan sudut pandangnya ini kekerasan simbolik, ya mereka juga terkena dong, karena wajib mau nggak mau. Iya. Dan hasilnya juga kualitasnya juga ngaco sih. Beberapa aku baca riset buat UTS tengah semester sama akhir semester juga apa sih anjir gitu. Iya, jadi menurut kamu itu? Iya, dampaknya malah nggak hanya ke si dosennya juga, tapi juga ke audiens lain, orang-orang yang pengen belajar juga terdampak. Ya berarti kamu setuju dengan aku ya kalau mereka juga kena kekerasan simbolis? Iya, karena kekerasan simbolis gitu. Karena kayak ya tadi ngomongin dosen yang harus S3 kan sekarang di Indonesia gitu. Dan kekerasan simbolis aku bisa bilang kenapa? Karena S3 itu menjadi bare minimum dari dosen. Iya, karena kan stratifikasi sosialnya dia harus menggapai ini untuk S3 kan. Ya, kenapa aku bilang kekerasan simbolis juga? Karena ada standar itu. Yang kedua, simbol negaranya juga nggak hadir gitu, dan simbol dosen itu dianggap sebagai orang yang mapan, padahal banyak dosen yang gajinya kecil juga. Kemarin aku nonton dokumenternya UNY Jangan Jadi Dosen, itu video pendek sih 20 menit atau setengah jam lah gitu. Ada aliansi dari salah satu narasumbernya dari UGM, dia membentuk aliansi serikat dosen gitu. Dia share juga kalau dosen itu sebenarnya underpaid. Ada juga yang kerja jadi dosen di UNY kalau nggak salah itu dibayar bukan UNY, sorry, kayak STI sekolah tinggi. Nah sekolah tinggi tapi di bidang teknologi, kalau nggak komunikasi, itu dibayar 100.000 gaji pokoknya. Jadi dia dapat duit tuh mostly dari aspek-aspek lain, dari pembicara seminar kayak gitu-gitu. Nah
modal S3-nya itu nggak dikasih sama negara, tapi dia wajib harus S3. Berarti kayak IELTS lu bayar sendiri. Iya. Padahal IELTS mahal banget. IELTS bayar sendiri 3 juta gitu. Muridku juga IELTS. Itu 3 juta tahun kapan? 3 juta tuh baru naik 3 juta 150 sekarang. Astaga, tahun gila. 2023 pertengahan kemarin. Itu bisa 2 kali bayar kosan sih. Masalahnya muridku ada 4 kali IELTS dan dia nggak tembus gitu. Kasihan banget. Iya kan? Nah itu kan kasihan di sana karena memang ada kesulitan di bahasa itu tadi kan. Emang udah di boost, udah kelas berapa kali juga emang masih kesulitan. Nah itu peran negara nggak ada di situ. Nah itu kan sangat merugikan juga. Gitu. Oke, ngomong tentang dosen aku tambahin ya. Jadi murid aku juga salah satu dosen di Fakultas Kedokteran itu di salah satu kampus negeri yang nggak lagi top 10 lah, top 5 kayaknya, kalau nggak top 3 bahkan itu. Jadi beliau tuh diterima. Sorry, aku sambil makan ya. Ya, beliau tuh diterima di Fakultas Kedokteran yang Mentereng itu, kampus negeri. Mana tuh Kak? Ya itulah pokoknya top 3 sama top 5 lah gitu. Terus beliau itu akhirnya pengen, udahlah aku pindah aja gitu ke kampus swasta. Itu di kota yang sama. Karena tuntutannya lebih kecil. Ya, biasalah top 3 atau top 5 itu kan tuntutannya gede kan. Peringkat 200 dunia kok. Gitu. Jadi pressure-nya tinggi dan kekerasan simbolisnya muncul senioritas di kedokteran. Beliau bilang gitu. Jadi job desk beliau jadi nambah-nambah. Yang udah senior itu tiba-tiba lemparin materi-materi kuliah, tiba-tiba suruh ngisi seminar dan sebagainya. Itu ke dosen-dosen muda gitu. Nah, jadi beliau emang passion di teaching ya, di dosen. Tapi habis itu beliau udahlah saya pindah aja ke kampus swasta gitu. Terus akhirnya sama dosennya yang lebih senior dia bilang, Mas jangan pindah, di sini aja gitu. Mas bagus kok, kalau di kampus lain tuh gajinya kecil loh gitu. Jadi ada apa ya, kayak ancaman gitu, simbol-simbol kekerasan simbolisnya tuh muncul, kamu di sini aja gitu loh. Tapi secara langsung ada penyelewengan kuasa juga dari yang senioritas gitu. Akhirnya beliau mau di kampus itu, cuman beda divisi, beda prodi lah namanya gitu. Ya itu yang salah satu case yang teman-teman mungkin nggak rasakan ya di dari kacamata dosen. Itu beliau pernah cerita gitu. Aku jadi punya pertanyaan. Apa? Itu kan tadi yang kamu jelaskan dari sisi penyelewengan kekuasaan dan sebagainya. Menurut kamu kekerasan simbolik itu bisa terjadi di semua kalangan nggak? Atau ada kalangan yang aman yang dia nggak akan kena kekerasan simbolik? Mungkin kelas atas kali ya? Menurut aku kelas atas mungkin dia punya posisi yang paling aman ya untuk nggak kena kekerasan simbolik karena dia punya modal. Ya. I think so. Tapi menarik tuh kalau kita pikirkan lagi next time ya. Iya. Karena yang kelas bawah tuh pasti jelas kekerasan simbolisnya. Iya, dia kekerasan simbolisnya kelas karena dia nggak punya siapa-siapa men. Kalau nggak punya siapa-siapa. Kayaknya itu jadi pertanyaan kritis ya di video kita. Bisa nggak? Ya kayak ada defense-nya ya. Iya, ada defense-nya. Sama ini aku jadi kepikiran satu kayak di LinkedIn tadi yang kita ngobrolin soal HR dan sebagainya. Aku jadi mencari sebenarnya di LinkedIn tuh siapa sih pemegang kekuasaannya? Ya kapitalisme itu ya? Iya nggak? Iya lah. Kapitalis. Yang punya usaha itu. Yang punya sosmed. Iya, yang punya bisa sosmed jadi juga. Karena dia pokoknya yang penting duit ngalir aja. Kita yang di dalam mah main di arena dia kagak. Ya soalnya kan dia juga ada premium kan. Dan membership premium itu kan juga membedakan juga nih modal ekonomi tadi kan. Modal ekonomi lebih banyak, kamu bisa kan timingnya lebih dilirik HR gitu kan, lebih cepat dapat kerja. Iya gitu. benar sih, itu kan yang ditawarkan di premium. Yang premium kan kayak berapa gitu. sih 100.000 ya sebulan? Lupa aku pernah subscribe untuk premium tapi pas lagi promo. Ya saya kan memang trial sebulan habis itu bayar. Sebulan. Nah itu kan juga sebenarnya kekerasan simbolis juga yang ditekankan oleh pemilik modal itu si punya LinkedIn ke orang-orang yang nggak punya duit itu, yang lagi nyari kerja itu kan, yang lagi struggling gitu. Ya jadi semuanya sebenarnya bisa menimbulkan kekerasan simbolik ya. Iya. Ya tapi kita nggak sadar kekerasan simbolik itu kayak gitu kan. Tapi orang yang terpapar kekerasan simbolik itu dia nggak sadar gitu. Kayak tadi kita ngobrol tentang LinkedIn ke yang aku wawancara tuh juga dia nggak sadar kalau dia sudah terkena. Dia bilang sekarang dunia udah berubah gitu doang. Tapi dia nggak merasa bahwa dia udah terkena kekerasan simbolis gitu. Dan kunci dari kekerasan simbolis juga dia akhirnya diinternalisasi kan. Iya betul.
Sama contoh lain mungkin yang paling simpel kali ya, kayak misal kita nongki di suatu kopian, nongki di circle. Nah, terus circle itu punya standar outfit. Jadi lu kalau outfit lu jelek, lu kagak usah nongki sama kita deh. Ya, itu aja udah masuk kekerasan simbolis menurut aku pribadi. Itu contoh aja dari banyak faktor. Ya. Sebenarnya yang paling gampang tuh ya dosen sih. Dosen ke mahasiswa. Paling gampang karena Bordeaux kan banyak nulisnya soal pendidikan ya. Soal pendidikan. Ya tadi kan dari dosen ke institusi kan. Nah sekarang kalau dosen ke mahasiswa juga kayaknya banyak ya. Kayaknya banyak juga sih. Bisa jadi. Gitu kan. Inilah kekerasan simbolis tuh yang di saintek. Biasanya kan prof, saya ingin bimbingan gitu kan. Tapi visipol tuh kan ya Pak atau bahkan bro, saya mau bimbingan gitu kan. Kira-kira bisa nggak? Itu oke di soshum ya. Tapi tergantung dosen juga sih. Iya di saintek itu most likely ya, nggak semuanya. Tapi lebih sering cenderungnya formal banget dan harus ada profnya. Kenapa sih? Itu tergantung dosen sih. Kayaknya ya, nggak semua memang. Kan tergantung dosen menurut. Masih bagus sih prof dong daripada Prof Haji siapa itu kan kayak lebih ya. Prof Haji Kais misalnya gitu. Di dunia pendidikan itu paling bisa sih. Contohnya paling simpel. Jadi kayak kalau segelar. Terus ada itu yang di Jogja juga. Contoh lah bapak ini dia mengubah gelarnya dihilangin biar dipakai tak aja gitu. Ya aku dari dulu dari D3, S1, S2 juga manggilnya Pak semua sih, gak ada yang Prof. Ada juga dosen aku, dia kekerasan simbolis. Sebagai dosen kan dia punya otoritas, merasa punya otoritas. So ada mahasiswinya tuh di kelas main HP, nggak bunyi, nggak nyetel video, bukan telepon, main HP aja diem itu. Dilempar sama penghapus. Karena dinilai tidak menghargai dosen itu. Karena kan tugas dosen kan mengajar ya, bukan memastikan dia dihargai kan. Tapi kan bisa jadi, tapi kan dalam praktik sosial ya butuh yang itu, butuh interaksi sosial dan sebagainya. Bisa jadi kan dia lagi nyari materi kuliahnya kan. Nah itu contoh-contoh aja. Tapi kalau kayak gitu ya kita nggak bisa langsung patok ini kena kekerasan simbolik mahasiswanya. Tapi kalau misalnya dosennya ngamuk dalam lempar barang dan sebagainya mungkin udah kelewatan, bisa jadi. Iya. Tergantung. Ya mungkin karena itu dia mentang-mentang punya power kan, terus dia semena-mena melempar itu. Kan bisa di remind dulu kan, Mbak tolong HP-nya ditaruh, atau Mbak tolong HP-nya taruh di meja saya, terus direkam kita TikTok. Enggak. Ya makanya ya kalau yang kayak gitu ini sih memang masih banyak faktor yang bisa dinilai kekerasan simbolik. Atau enggak mungkin dosennya udah memperingati dari awal, di kelas saya tidak boleh main HP. Saya tidak akan menegosiasi siapapun yang tidak ada ya emang yang gitu perhatikan. Ya? Ada di kok. Kelas saya nggak boleh merekam. S1 ada kok. Iya, nggak boleh merekam, nggak boleh. Di S1 ada dosenku kayak gitu. Main HP pada tempatnya, jangan pada kelas saya. Ada lagi nggak kekerasan simbolis? Karena tema kita kan kekerasan simbolis. Iya, aku jadi mikir ya. Aku pribadi sebenarnya S2 ngapain? Ngapain? Ya kita share. Ini udah 1 jam tapi kita ngobrol lagi aja lah ya. Ya nggak apa-apa karena apa tuh S2 penting ya S2 tuh? Karena ngobrol sama beberapa temen ya. Ambil air dulu ya. Kenapa? Apa pentingnya S2? Selain itu mahal. Karena ngobrol sama beberapa temen yang S2 juga, dia merasa dia S2 karena disuruh orang tua, itu bisa jadi. Karena keluarganya rata-rata S2 semua. Yang dimana berarti itu modal simbolis dong, udah ada jabatannya. Bapak lu dokter, mama lu magister, keluarga lu dari kalangan yang memang S2 semua, ya otomatis dibebankan kepada anak. Itu aja udah main otoritas sebenarnya. Merasa diwajibkan bahwa anaknya juga generasi penerus harus banyak kok S2 yang kayak juga. Gitu, tapi dia nggak sadar kalau itu kena kekerasan simbolis. Karena kekerasan simbolis itu yang kayak tadi kita ngomong kan, dia memainkan permainan kuasa dan bertindak sewenang-wenang gitu ya. Otomatis kita berada di pendidikan S2 itu bukan karena diri kita pribadi, tapi karena tuntutan. Ya. Itu. Ya. Kalau kamu sendiri kenapa S2? Aku S2 lebih tepatnya karena udah mau selesai pula nih kan? Gabut. Nggak juga sih.
Kalau aku pribadi literally karena memang aku butuh ilmu, anjay. Aku pengen belajar. Which is good. Berarti kan kamu keluar dari sistem yang diamini banyak orang kan? Jujur ya, serius ya. Aku waktu pertama kali mengambil S2, responnya itu banyak macam. Dan yang paling nyelekit adalah ada yang beranggapan bahwa ngapain sih S2? Lu kerja aja belum banyak. Lu pengalamannya belum banyak udah berani S2. Karena kamu habis S1 cepat ke S2-nya. Habis S1 langsung main S2 kan orang mengatakan normalnya kayak gitu ya. Wah, kalau S1 nggak kerja dulu, langsung susah. S2 kayaknya susah banget dapat kerja. Bodoh amat lu S1 juga susah dapat kerja, men. Setuju. Iya kan? Ada apa sih kerja tapi gajinya kecil? Ya terus aku jawabin aja, aku bilang aku S2 bukan untuk cari pekerjaan, walaupun memang ujung-ujungnya cari pekerjaan. Ya. Tapi aku S2 untuk upgrade ilmu, men. Gila, men. Gokil. Kalau aku nggak S2, mungkin aku nggak bisa ngomongin kayak gini. Iya, benar. Belum tentu. Menarik. Jadi ada positif lesson-nya ya. Gitu ya. Ada positive reason. Kalau aku share sih, aku S2 karena kekerasan simbolis sih. Gitu. Apa? Karena aku emang pengen jadi dosen waktu itu ya, pas daftar gitu. Karena kan waktu itu dosen harus S2 gitu. Tapi pas udah S2 ternyata dosen harus S3. Kena juga nggak lu? Babi gitu. Jadi minat jadi dosennya hilang gitu loh. Dan sebenarnya masih pengen jadi dosen, cuman karena ngobrol sama banyak murid, aku juga dosen gitu kan. Dan mereka juga pada share dari dosen tuh nggak enak gitu. Jadi mending misal cari kerja yang lain aja. Banyak kok dosen-dosen kita yang share juga. Iya banyak. Ini ada dosenku juga di ngomongin bidang kreatif lah gitu. Beliau share kalau ini kredit ngajar S2 S3 tuh nggak dihitung BTW. Itu di mana? Di UG, salah satu kampus gitu. Universitas gede gitu maksudnya. Center ya? Nggak dihitung itu. Jadi memang karena sistem dosen S3 tuh masih hanya bolehnya mengajar S1. Yang boleh ngajar S2 S3 tuh seharusnya memang postdoc kalau nggak salah, nanti silakan teman-teman koreksi gitu. Jadi kayak di S2 S3 tuh nggak dihitung. Nah, bebannya kan jadi banyak kan, jadi ngajar S2 S3 nggak dapat insentif juga gitu kan. Terus problemnya juga jadi penelitian itu tadi jadi banyak dan sebagainya gitu. Nah itu juga concern yang teman-teman dosen share gitu. Makanya aku juga, kayaknya nggak pengen jadi dosen sih, pengen sharing ilmu sih, tapi kayaknya jalur lain aja lah gitu. Keluar dari sistem ya? Formal ya, jalur konten bisa, atau mungkin melalui hal-hal yang lebih seru lah gitu, yang nggak terlalu kaku. Ya iya sih, berarti susah ya kalau ngomongin soal kerjaan ini karena banyak banget cabang-cabangnya. Iya, dan semuanya itu kayak ada kekerasan simbolisnya. Gitu. Karena merasa terkekang aja gitu nyari kerja. Harus ini, harus itu, ya ampun, mau cari kerja doang. Tapi kalau kita nggak cari kerja, kita menciptakan kerja, kita rentan memberikan kekerasan simbolis. Gimana dong? Ya makanya belajar dari sekarang, kita harus keluar dari sistem itu. Oh iya. Ya makanya kan namanya kita berangkat dari sistem. Ya, berangkat dari sistem yang penuh akan kekerasan simbolis, kita coba menciptakan bukan alternatif sih, tapi perspektif lain lah ya. Ketika mau bekerja atau mungkin cari hal yang lebih settle. Jadi menurut kamu dari perbincangan kita yang lama ini 1 jam, kesimpulannya apa? Sebenarnya nggak ada kesimpulan yang gimana ya, cuman ada catatan kritis saya buat kita semua. Aku jadi merasa untuk lebih hati-hati di lingkungan sosial mana aku praktik sosial. Ya, di lingkungan sosial mana aku akan ekspor ke depannya, karena ya tadi kan habitus itu mempengaruhi apa yang aku percayain gitu, dan itu penting banget. Next time aku akan membuat suatu lingkungan sosial yang positif, yang dalam artian lebih banyak improvement based social interaction lah, kira-kira di arah sana gitu. Sama ini ya, mungkin kali kalau kita lagi di lingkungan sosial manapun, praktik sosial manapun, kayaknya kita harus lihat dulu lebih dalam ya. Kita harus lebih kritis, jangan terima-terima aja, jangan normalisasi. Dan satu lagi juga, do not judge people based on their appearance, their skill. Kita nggak tahu, mungkin skill dia cuma segitu-gitu aja karena memang dia hanya diberikan modal ya masih di level itu gitu. Mungkin dia belum menemukan
tingkat yang lebih advance dari posisinya di situ. Ya karena jujur di zaman sekarang cari modal itu susah ya. Ya, correct. Ini aja bukan S2. Modal usaha ya, modal modal ekonomi, modal budaya dan modal sebagainya, walaupun memang penting tapi jujur itu susah. Ya apalagi itu kan sekolah lagi, masih mending lah tuh sosum UKT-nya start from 6-9 juta gitu ya. Apalagi yang saintek gitu yang sampai puluhan juta. Ya udah. Oke. Itu aja Mungkin lah. segitu aja dari kita. Feel free to contact us kalau misalnya mau discussion dan Panjang sebagainya. ya? Discuss. Sampai jumpa di Yakin konten aja lah. berikutnya. Oke, thank you. Kita belajar bareng di sini. Bye bye. Bye.